Ya, wajar banget lah kalau sekarang masyarakat banyak yang mengeluh saat harga beras terbilang tinggi di pasaran. Karena beras adalah hajat hidup orang banyak yang mana masuk dalam kebutuhan primer masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Ditambah lagi saat ini pemerintah pun melanjutkan kebijakan relaksasi harga eceran tertinggi atau HET beras yang ikut mengerek naik harga beras medium dan juga premium yang beredar saat ini. Akankah makin banyak lagi masyarakat yang tentunya menjerit dari kondisi ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Dear Pak Jokowi, kapan RI swasembada beras? Nah, kalau kita amati begitu ya terkait isu atau terkait fenomena yang terjadi, di mana pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas kembali memperpanjang masa relaksasi harga eceran tertinggi atau HET untuk beras medium dan juga premium. Tentu di sini ada hubungannya dengan adanya perpanjangan masa relaksasi HET ini, artinya harga beras masih tetap tinggi mengikuti kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Perlu diketahui juga, atas aturan tersebut HET beras premium dari yang sebelumnya Rp13.900 per kilogram tentunya naik menjadi Rp14.900 per kilogramnya saat ini. Sementara untuk kategori beras medium, HET-nya juga naik dari sebelumnya di kisaran Rp10.900 per kilogram, kini berada di angka Rp12.500 per kilogramnya. Kenaikan ini juga bukan tanpa sebab tentunya, karena memang menurut pemerintah, aturan ini perlu dilakukan guna menstabilisasi pasokan harga yang ada memang dan juga telah diatur pula dalam peraturan Bappenas tentang perubahan atas Perbadan nomor 7 tahun 2023. Tentu atas kondisi ini banyak pula narasi yang timbul bahwa kenaikan harga dikarenakan pasokan beras di dalam negeri yang tak cukup memadai sehingga impor beras jadi jalan ninja pemerintah, ditambah lagi isu krisis pangan begitu ya yang membuat negara produsen beras lain juga kini memilih untuk mengamankan pasokan beras di negaranya terlebih dahulu ketimbang harus mencari cuan lewat pasokan beras yang mereka miliki dengan jalan ekspor. Nah, saat ini nyatanya Indonesia sendiri kini juga menjadi negara pengimpor beras. Lalu bagaimana tren impor beras RI dari beberapa waktu terakhir ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita amati begitu ya tren dalam tahun 2024 ini, belum lama ini karena kita amati juga laporan dari Badan Pusat Statistik mempublikasikan laporannya bahwa pada Maret 2024 Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai 371,6 juta dolar Amerika Serikat banyaknya. Angka impor beras ini naik signifikan sebesar 921,51% secara tahunan dibandingkan bulan Februari atau bulan sebelumnya. Volume impor beras naik 29,29% secara bulanan. Tentunya sangat tinggi sekali kenaikannya. Bisa kita lihat di sini dari mana saja sih kita impor beras? Ada dari Vietnam sebanyak 286,26 ribu ton. Lalu juga ada Thailand di urutan kedua, 142,65 ribu ton banyaknya kita mengimpor. Lalu ada Myanmar, 76,61 ribu ton, Pakistan 61,57 ribu ton, dan yang terakhir ada India sebesar 100 ton. Nah, di sini lalu bagaimana kalau impor? Begitu ya, kalau impor ini juga dilihat secara tren dari tahun ke tahun, apakah RI juga makin getol untuk impor ketimbang perjuangan atau memperjuangkan swasembada pangan atau swasembada dari beras ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tentunya menarik kita amati dari sini begitu ya, tentu melihat grafiknya, melihat trennya, membuat hati saya dan juga hati masyarakat lain tentunya sedih. Melihat karena memang Indonesia sangat masif sekali untuk mengimpor beras. Nah, di sini kalau kita amati dari tahun 2013 hingga tahun 2023 atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kita lihat volatilitas begitu ya terjadi di mana pada tahun 2013 kita hanya mengimpor 472.664. Nah, di sini terjadi kenaikan yang cukup tinggi ternyata di tahun 2018 kita mencapai 2,25 juta ton dari pada tahun 2013 hanya di angka 400-an saja. Nah, di sini ternyata di tahun 2023 angkanya melonjak lagi pemirsa. Setelah berhasil turun begitu ya dari tahun 2019 hingga tahun 2022, di tahun 2023 angkanya melejit ke 3,06 juta ton.
di sini kita mengimpor beras dari sejumlah negara. Tentu dari sini membuat hati miris begitu ya, apalagi kalau kita ingat-ingat kembali pernyataan dari presiden kita, Presiden Jokowi sempat mengucapkan kalimat swasembada pangan. Ini juga akan menjadi fokus dalam pemerintahannya, tapi apa daya, impor lagi, impor lagi. Yuk saya akan ajak Anda mengingat kembali pernyataan Presiden Jokowi di masa lampau terkait swasembada pangan ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, andai Anda mencoba mengingat-ingat atau sedang lupa, saya ingatkan kembali kepada Anda, bisa kita baca di sini begitu ya. Inilah kalimat janji kampanye Presiden Jokowi saat mencari simpati masyarakat di tahun 2014 lalu. Presiden Jokowi pernah berkata, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok. Ya punya Pak, tapi nyatanya seperti apa? Realitasnya seperti apa? Anda sudah bisa saksikan secara data. Tentu saya kembalikan pada Anda untuk menilai dan juga mengkomparasi atas janji kampanye beliau dengan realita yang terjadi pada saat ini. Apakah swasembada pangan juga masih jadi fokus pemerintah presiden terpilih selanjutnya? Kita nantikan bersama realisasi program di bidang pangan selanjutnya.